Insan pengadaan yang kami hormati, ketemu lagi kita dalam bahasan pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Dalam pasal 3 ayat 1, pengadaan barang jasa meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultansi. Dalam pasal 38, metode pemilihan ada 1. E-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, dan tender cepat. Sedangkan untuk jasa konsultansi dilakukan melalui seleksi, kemudian pengadaan langsung, dan penunjukan langsung. Berdasarkan peraturan lembaga LKPP nomor 9 tahun 2018, pengadaan langsung agar dilakukan kepada penyedia sebenarnya dengan harga wajar, boleh menyebut merek, tipe barang yang dibutuhkan. Penyedia sebenarnya contohnya adalah toko, rumah makan, percetakan, pemilik ruko, pengrajin batik, dan seterusnya. Dalam Perpres 16 tahun 2018, pada pasal 1 angka 40 dan angka 41 menyebutkan bahwa pengadaan langsung untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah. Sedangkan pengadaan langsung jasa konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi yang bernilai paling banyak 100 juta rupiah. Dalam peraturan lembaga LKPP nomor 9 tahun 2018, pejabat pengadaan melaksanakan 1. E-purchasing dengan nilai pagu paling banyak 200 juta rupiah dan pengadaan langsung maupun penunjukan langsung untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dengan HPS paling banyak 200 juta rupiah atau jasa konsultansi yang bernilai paling banyak 100 juta rupiah. Pelaksanaan pemilihan. Pengadaan langsung untuk barang jasa lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak 50 juta rupiah. Dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Pejabat pengadaan melakukan pemesanan barang atau jasa lainnya kepada penyedia. Penyedia dan PPK melakukan serah terima barang jasa lainnya. Penyedia menyerahkan bukti pembelian atau bukti pembayaran atau kwitansi kepada PPK. Dan atau PPK melakukan pembayaran dengan cara PPK dalam melaksanakan tahapan pengadaan langsung dapat dibantu oleh tim pendukung. Pengadaan langsung untuk jasa konsultansi dengan nilai paling banyak 100 juta rupiah. Untuk pengadaan barang, jasa lainnya dengan nilai di atas 50 juta dan paling banyak 200 juta rupiah. Pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak 200 juta rupiah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Pejabat pengadaan mencari informasi terkait dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga antara lain melalui media elektronik atau non-elektronik. Kedua, dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia, pejabat pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 sumber informasi yang berbeda. Pejabat pengadaan mengundang calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi. Yang diundang cukup 1 saja, namun apabila lebih dari 1 juga diperbolehkan. Keempat,
Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Yang kelima, calon penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan. Pejabat pengadaan membuka penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan kualifikasi dengan sistem gugur. Melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. Berikut negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS atau informasi lain sebagaimana dimaksud dalam butir 1. Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, pengadaan langsung dinyatakan gagal dan akan dilakukan proses pengadaan langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha lain. Pejabat pengadaan membuat berita acara hasil pengadaan langsung yang terdiri atau yang memuat nama dan alamat penyedia, harga penawaran terkoreksi, dan harga hasil negosiasi. Kemudian unsur-unsur yang dievaluasi. Berikut hasil negosiasi harga apabila ada. Kemudian keterangan lain yang dianggap perlu dan tanggal dibuatnya berita acara. Pejabat pengadaan melaporkan hasil pengadaan langsung kepada PPK. Calon penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi. Apabila menurut pertimbangan pejabat pengadaan, pelaku usaha dimaksud mampu untuk melaksanakan. Baik, sekarang kita akan lanjutkan membahas tentang penunjukan langsung. Penunjukan langsung berdasar Perpres 16 tahun 2018, pengadaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan. Selanjutnya, ketika kebutuhan telah jelas, maka dilakukan identifikasi penyedia. Dalam hal penyedia teridentifikasi hanya satu, maka dilakukan dengan cara seperti penunjukan langsung. Penunjukan langsung dengan ketentuan mitigasi sebagai berikut. 1. Karena alasan atau dasar hukum penunjukan langsung, atau kepada penyedia yang kompeten, dalam hal ini penyedia yang sebenarnya, bukan untuk tujuan kolusi atau nepotisme. Dengan negosiasi harga tidak di markup, tidak ada aliran kepatutan dana. Dasar hukum Perpres 16 tahun 2018, pada pasal 1 angka 39, penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya dalam keadaan tertentu. Kemudian di pasal 38, metode pemilihan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya terdiri atas A. E-purchasing, B. Pengadaan langsung, C. Penunjukan langsung, D. Tender cepat, dan tender. Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilaksanakan untuk barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dalam keadaan tertentu. Kriteria barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 yang meliputi A. Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden maupun Wakil Presiden. B.
barang atau jasa yang bersifat rahasia, kepentingan negara meliputi kepentingan intelijen, perlindungan saksi, pengamanan presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan atau mantan wakil presiden beserta keluarganya, serta tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan, atau barang maupun jasa lain yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pekerjaan konstruksi, bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan atau diperhitungkan sebelumnya. Berikut barang atau pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu. Kemudian penunjukan langsung juga dapat dilakukan untuk pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, benih jagung, benih kedelai, serta pupuk yang meliputi urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk melaksanakan peningkatan ketahanan pangan. Berikut pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan. Berikut barang atau pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang spesifik dan hanya dilaksanakan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapatkan izin dari pengembang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah, atau barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan. Pada pasal 41, penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf C dilaksanakan untuk jasa konsultansi dalam keadaan tertentu dengan kriteria jasa konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud meliputi A. Jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha yang mampu. B. Jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh satu pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapatkan izin pemegang hak cipta. C. Jasa konsultasi di bidang hukum meliputi konsultan hukum atau advokasi atau pengadaan arbiter yang telah direncanakan sebelumnya untuk menghadapi gugatan dan tuntutan hukum dari pihak tertentu yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda. Atau permintaan berulang. Permintaan berulang atau istilahnya repeat order untuk penyedia jasa konsultansi yang sama. Kemudian dalam hal dilakukan penunjukan langsung untuk penyedia jasa konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diberikan batasan paling banyak 2 kali. Dalam pasal 50, pelaksanaan penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang satu pelaku usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun harga. Dalam pasal 50 ayat 6, tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pokja pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan A. Setelah prakualifikasi ulang, jumlah peserta yang lulus 2 peserta, proses tender atau seleksi dilanjutkan. Namun, apabila setelah prakualifikasi ulang,
jumlah peserta yang lulus 1 peserta dilanjutkan sebagaimana proses penunjukan langsung. Dalam pasal 51 ayat 10, apabila tender atau seleksi ulang sebagaimana dimaksud ayat 9 gagal, Pokja pemilihan dengan persetujuan PA atau KPA melakukan penunjukan langsung dengan kriteria A. Kebutuhan tidak dapat ditunda, atau B. Tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender ulang. Siapa yang memproses penunjukan langsung? Yang memproses penunjukan langsung adalah pengguna anggaran dalam hal sebagaimana disebut pasal 9, menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode pemilihan. 1. Tender atau penunjukan langsung atau e-purchasing untuk paket pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dengan pagu anggaran paling sedikit di atas 100 miliar rupiah, atau melalui seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas 10 miliar. Sedangkan pejabat pengadaan sesuai pasal 12 melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah. Kemudian melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian melaksanakan e-purchasing yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah. Sedangkan Pokja pemilihan sesuai pasal 13 ayat 1C menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode pemilihan. 1. Tender penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak 100 miliar rupiah. Sedangkan melalui seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak 10 miliar rupiah. Penyedia. Untuk penyedia jasa konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya kepada penyedia yang kompeten. Untuk pengadaan barang ditujukan kepada penyedia yang sebenarnya diutamakan pada level produsen atau distributor tunggal dengan harga pasar yang wajar. Berikut pemutusan kontrak berlanjut dengan penunjukan langsung. Ini diatur melalui peraturan lembaga LKPP nomor 9 tahun 2018. Dalam hal dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat penandatangan kontrak karena kesalahan penyedia, maka Pokja pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau penyedia yang mampu dan memenuhi syarat. Demikian metode pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Sampai ketemu pada modul berikutnya. Salam PBJ.